Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Rusdia Mawang. Pada kesempatan kali ini, kembali video yang saya sampaikan mengenai MyIS-APK BKN ini tentang pemutahiran data secara mandiri untuk ASN dan PPT non-ASN. Untuk kali ini sekedar berbagi tips agar sesuatu hal yang tidak diinginkan pada pengisian data MyIS-APKN ini tidak terjadi. Misal kesalahan dalam pengisian data atau data sudah terkirim padahal isiannya belum lengkap dan belum benar. Ini sekedar berbagi tips saja, mudah-mudahan dengan adanya tips ini bisa mengurangi sedikit kesalahan dalam pengisian data MyIS-APK BKN-nya. Yang pertama tentunya kita harus mempunyai juknis atau petunjuk. Jadi untuk petunjuk ini kita download atau kita unduh pada link resmi BKN ini sudah disediakan petunjuknya atau buku sakunya. Silahkan scroll ke bawah. Di sini ada download buku saku petunjuk PDM. Silahkan di download, ini untuk bukunya. Jadi dibaca petunjuk pengisiannya itu. Dan jika ada sosialisasi resmi dari bidang kepegawaian di wilayah kerja masing-masing atau setempat, diikuti arahannya dan disimak baik-baik bagaimana cara pengisian yang tepat dan benar. Yang kedua ini, masalah langsung masuk login aplikasinya. Coba kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Untuk masalah login, tentunya semua sudah tahu jika menyimak video saya sebelumnya. Tinggal klik MyIS-APK ini. Di sini saya menggunakan versi web. Untuk Android juga bisa, silahkan login lewat HP Android. Tinggal masukkan NIP, tinggal klik login dan passwordnya. Untuk video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai tata cara pengisiannya. Ini kita langsung saja klik lengkapi data mandiri. Jadi di sini untuk unit verifikasi pastikan sudah muncul dan yang kita pilih pastikan unit verifikasinya benar. Jangan sampai salah pilih unit verifikasi. Jadi kita harus koordinasi atau bertanya dulu dengan kepegawaian setempat kerja kita masing-masing. Apakah unit verifikasi satuan kerja atau instansi kita ini ditanyakan. Misal sudah tahu unit verifikasinya dan sudah muncul ada pilihannya di sini, tinggal dipilih. Karena jika sudah dipilih atau disimpan, unit verifikasi ini tidak bisa lagi diubah. Kemungkinan untuk mengubah jika ada kesalahan tentunya lewat bantuan BKN atau tim unit verifikasi di kepegawaian itu sendiri. Jadi diharapkan jangan sampai salah pilih unit. Sekali lagi dipastikan unit verifikasinya benar sesuai dengan instansi atau satuan kerja masing-masing. Jadi tinggal dipilih di sini. Jika banyak, pilihan unit verifikasinya disesuaikan dengan unit verifikasi satuan kerja kita. Pilih segitiganya, tinggal klik simpan seperti ini jika sudah benar. Oke. Karena ini merupakan salah satu yang pokok juga untuk kelanjutan data berikutnya. Yang ketiga, tentunya kita menyiapkan data, dokumen yang diperlukan secara lengkap dan benar untuk pengisian data MyIS-APK BKN ini. Jadi kita baca tadi petunjuk dari BKN, apa-apa saja yang diperlukan kita siapkan terlebih dahulu. Artinya, jangan tergesa-gesa, disiapkan terlebih dahulu datanya yang lengkap dan benar. Untuk waktunya di sini masih panjang, jadi sekarang bisa dipersiapkan datanya terlebih dahulu. Ini waktunya tinggal 75 hari lagi, masih 2 bulan lebih, artinya masih sempat untuk mempersiapkan dokumen-dokumennya. Itu saja. Yang keempat, jangan tergesa-gesa melakukan pengiriman data. Misal, di sini kita ingin memutahiran data, kita contohkan yang riwayat jabatan. Untuk jabatan ini, bisa kita langsung saja ini kita ubah yang terakhir. Di sini jika kita masih ragu-ragu dengan jabatan fungsionalnya di sini, jadi jangan dikirim terlebih dahulu. Karena ini untuk jabatan guru di sini ada, kita buka untuk jabatan guru yang terbarunya. Ini untuk 3C, 3D guru muda, ini jabatan lama guru dewasa dan guru dewasa tingkat 1.
Jadi nanti ditanyakan terlebih dahulu jawabannya. Jika ragu-ragu dalam pengisian data seperti itu, jangan dilanjutkan atau dikirim. Karena jika dikirim tentunya tidak bisa lagi diubah. Jadi dipastikan sebelum mengirim isiannya sudah diperiksa dan dicek beberapa kali terlebih dahulu, baru dikirim. Jika sudah terkirim tidak bisa lagi diubah kecuali nanti lewat bantuan admin BKN atau tim unit verifikasinya. Untuk pengisian data yang ragu-ragu dan kurang mengerti dilewati terlebih dahulu. Artinya untuk pengisian data yang masih ragu-ragu dilewati, yang mudahnya saja terlebih dahulu. Misal untuk lewat keluarga ini, di sini ada isiannya orang tua, pasangan, dan anak. Jadi jangan dikirim ini terlebih dahulu, diklik ini sebelum selesai pengisiannya. Untuk pengisian, cara menceknya mana-mana yang wajib, tinggal klik lanjutkan. Jika berwarna merah seperti ini, isiannya wajib diisi. Jika ada opsional, itu bisa tidak diisi atau diisi, artinya ada dua pilihan. Jika ada datanya lebih baik diisi, jika tidak ada datanya tidak mengapa tidak diisi, seperti itu. Karena di sini biasanya ada yang opsional. Kita coba CPNS, buka lewat CPNS, itu ada pilihan opsional, banyak di sini pilihan yang opsional. Ini, misal status kita PNS, tentunya ada CPNS-nya. Jika kita statusnya CPNS, tentunya tidak ada ISK PNS-nya. Seperti itu. Di sini dipilih statusnya nanti. Seperti di sini ada juga untuk masalah lewat golongan, ini juga ada opsional. Intinya tadi, opsional tadi bisa diisi atau tidak, tergantung data yang kita miliki. Jika tidak ada, tidak perlu diisi, karena bisa saja ini masih dilanjutkan atau disimpan untuk aplikasinya. Kita kembali lagi untuk data keluarga tadi. Jadi data keluarga tadi, jangan diklik ini terlebih dahulu jika semuanya belum selesai. Ini jika diklik, apakah Anda yakin tidak memiliki data untuk lewat ini? Jika iya, tentunya akan tersimpan. Misal sudah ditambah anak, di sini misalnya tambah keluarga atau anak atau istri atau suami. Setelah itu dilanjutkan, jadi diperiksa terlebih dahulu sebelum mengklik ini tadi. Sebelum mengklik data lewat keluarga orang tua sudah sesuai. Atau sama saja anak, seperti itu. Yang lainnya sama saja, untuk secara teknis pengisiannya sama saja seperti ini. Tinggal yang jadi masalah ini datanya yang diinput atau dimasukkan, itu yang terkadang kita kurang mengerti. Seperti riwayat diklat ini, kita tambah, ini ada pilihan. Jadi di sini harus tahu yang mana diklat struktural, diklat fungsional, dan diklat teknis. Jadi untuk ini tentunya kita harus bertanya atau berkoordinasi dengan yang ahlinya, terutama bidang kepegawaian. Seperti itu. Untuk pengisian data ragu-ragu dan kurang mengerti, dilewati terlebih dahulu. Tanyakan dan koordinasikan dengan kepegawaian wilayah kerja masing-masing. Ini jika terlanjur kesalahan pengisian data, hubungi tim verifikasi wilayah kerja masing-masing, atau bisa menggunakan layanan bantuan helpdesk BKN. Bisa contohkan jika terlanjur salah datanya atau tidak sengaja terklik, misalnya terkirim pada data belum selesai atau belum sempurna, masih ada yang salah inputannya. Kita bisa menggunakan bantuan helpdesk BKN ini, atau terlebih dahulu ditanyakan ke unit verifikasi wilayah kerja masing-masing, bidang kepegawaian masing-masing, bagaimana solusinya sebelum bantuan helpdesk ini. Ini saya contohkan untuk bantuan helpdesk BKN-nya. Kita kembali ke pengumpulan data. Di sini ada pilihan. Di sini tinggal dipilih helpdesk BKN. Kita klik bantuan ini. Ini isiannya diisi di sini. Ini sama saja open ticket ini. Ya, ini tadi isiannya. Coba kita klik open ticketnya. Ini lebih besar tampilannya. Dimasukkan nama lengkap.
Misal nama lengkap ini sesuai yang login ini. Misal di sini kita masukkan email Kemenak atau email yang terdaftar di aplikasi MyAPK BKN ini yang kita daftarkan. Ini untuk permasalahan atau layanan silahkan dipilih mulai dari ubah profil sampai lain-lain. Misal kita pilih lain-lain, judul permasalahan ini kalimatnya atau redaksinya disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Misal permasalahan unit verifikasi salah, bisa begitu. Tergantung permasalahannya, redaksinya, kalimatnya. Untuk judul ini singkat saja. Di sini deskripsinya, mohon misal bantuannya bagaimana cara merubah unit. Untuk redaksi atau kalimat ini disesuaikan dengan permasalahan masing-masing. Mohon bantuannya bagaimana cara mengubah unit verifikasi yang salah pilih dan sudah tersimpan, seperti itu. Jika ada dokumen silahkan dimasukkan lampirannya. Jika tidak ada tinggal klik submit seperti ini. Maka kita akan dapat nomor tiketnya. Ini untuk tiketnya sudah dapat. Ini kita simpan tiketnya untuk membuka nanti apakah permasalahan kita, bagaimana tanggapannya, bagaimana solusinya bisa dibuka nanti. Saya simpan tiketnya terlebih dahulu. Saya coba simpan di desktop saya ini, saya simpan. Tiket BKN. Jadi nanti bisa kita cek atau periksa, login kembali untuk menceknya. Untuk penyelesaiannya tergantung nanti kesiapan dari admin BKN. Jika di waktu libur, kemungkinan apakah dibalasnya itu saya tidak tahu. Yang nyata nanti di hari kerja dicek. Ini kita keluar, misalnya ingin membuka tiketnya, kita kembali terlebih dahulu. Kembali, misalnya ingin memeriksa atau mencek apakah balasannya sudah dibalas oleh BKN. Memeriksanya. Ini saya contohkan cara memeriksa tiket tadi. Sama saya di sini. Klik bantuan tadi. Kita pilih view tiket. Tinggal kita masukkan tiket kita tadi. Masukkan tiket ID-nya, tinggal submit. Nanti akan ketahuan di sini balasannya. Ini belum ada lagi untuk balasan dari BKN. Jadi intinya seperti ini saja tipsnya. Yang pertama kita harus hati-hati dalam mengisi data ini, jangan tergesa-gesa. Dan juga jangan malu bertanya atau berkoordinasi dengan kepegawaian di wilayah tempat kerja masing-masing. Karena ini yang lebih ahli tentunya bidang kepegawaian mengenai data-data kepegawaian. Takutnya nanti salah input atau salah masukkan data. Sambil juga dibaca petunjuknya dari BKN, buku saku tadi. Jadi sekali lagi, ini santai saja untuk mengisinya. Jadi isi yang mudah terlebih dahulu. Yang sulit atau yang ragu-ragu tadi dilewati. Jadi yang mudahnya saja dahulu diisi. Sambil menunggu informasi selanjutnya. Mudah-mudahan nanti ada sosialisasi. Khususnya di Kementerian Agama masalah data kepegawaian ini. Untuk MyAPK BKN-nya. Jadi mohon maaf, ini saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada perkataan yang kurang jelas atau kurang tepat atau yang salah, akhir kata wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.